إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepadanya atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang hingga saat ini masih kita rasakan. Semoga senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, agar nikmat tersebut dipertahankan dan mudah-mudahan ditambahkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada bulan Muharram ini kita memiliki suatu syariat tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram yang disebut dengan hari Tasu'a dan Ashura, di mana pada dua hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita sebagai umatnya untuk berpuasa pada hari 9 dan hari ke-10 dari bulan Muharram ini, sebagai bentuk kegembiraan atau ekspresi dari kegembiraan kita dengan melakukan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Bergembira dari diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita disyariatkan untuk berpuasa pada hari ke-9 dan 10 Muharram ini. Yang mana keutamaannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanatal madiyah. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil 1 tahun sebelumnya. Semoga puasa kita pada hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap istiqamah di atas syariat dan sunnah ini. Namun di sisi lain atau di saat yang sama, pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Ashura, ada sebagian kelompok yang secara terang-terangan mereka merayakan suatu perayaan yang disebut dengan Hari Raya Ashura. Hari Raya Ashura adalah merupakan kondisi di mana orang-orang Syiah Rafidhah merayakan suatu perayaan yang dilakukan dengan ritual-ritual menurut mereka yang disebutkan dan difatwakan oleh ulama-ulama mereka untuk melakukan suatu ritual di hari Ashura ini, yaitu mereka melakukan ratapan kepada seorang sahabat Al-Husain ibnu Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Orang-orang Syiah Rafidhah menjadikan hari Ashura ini adalah sebuah peristiwa yang sangat sakral menurut mereka. Mereka mengeluarkan seluruh kesedihan mereka, kekecewaan mereka terhadap terbunuhnya Al-Khalifah atau Al-Imam Al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mana di dalam ritual tersebut mereka memukul-mukul diri mereka,
bahkan sampai menusuk badan mereka dengan benda tajam, memotong-motong kepala mereka. Bahkan tidak tanggung-tanggung, anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang belum punya dosa, mereka bebankan untuk harus melakukan ritual ini, yaitu dengan menusuk-nusuk badan mereka sampai berdarah-darah, menyayat-nyayat badan dan kepala mereka sebagai bentuk perwujudan daripada kekecewaan terbunuhnya Al-Imam Al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka tidak bisa menyelamatkan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra dari Fatimah dan Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka juga bukan hanya sekedar kecewa atas terbunuhnya Imam Ali, Imam Al-Husain ibni Ali, tapi mereka juga dalam ritual hari raya Asyura ini, perayaan Asyura ini, mereka keluarkan cacian dan makian kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mengutuk, mencaci, menghina, merendahkan, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka mengatakan bahwa seluruh para sahabat di saat itu, di zaman itu, yang melihat dan menyaksikan, menghadiri peristiwa terbunuhnya Al-Husain ibni Ali radhiyallahu taala anhuma, semuanya diancam dengan neraka. Mereka katakan semua mereka terkutuk dan balasan mereka adalah neraka. Maka apakah seperti ini sikap kita seorang muslim, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyikapi, menanggapi peristiwa terbunuhnya Al-Husain ibni Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in? Maka jawabannya tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka menunjukkan kekecewaan mereka, menunjukkan kesedihan mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Menyayat-nyayat tubuh, menyayat-nyayat badan ini, melukai badan ini, tercela. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah man syaqqa man darabal khudud wa syaqqal juyub. Allah mengutuk orang-orang yang menampar-nampar pipi mereka, menyobek-nyobek baju pakaian mereka karena sedih, kecewa atas musibah yang menimpa mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, Nabi mengatakan, ana bari'un minas saliqa wal haliqa wasyaqah. Saya berlepas diri dari orang-orang yang menampar-nampar diri mereka, yang mencukur, mencabut-cabut rambut-rambut mereka, dan menyobek-nyobek baju-baju mereka. Semuanya Nabi SAW katakan sebagai perbuatan yang terlarang. Menyiksa diri, menghukum diri atas peristiwa musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Apakah dengan cara seperti ini? Ini bukan perbuatan terpuji. Ini bukan perbuatan yang dilegalkan di dalam Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menampar pipi saja tidak boleh. Menyobek baju kita pun tidak boleh. Apalagi sampai menyayat-nyayat tubuh kita, kepala kita, sampai berdarah-darah. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak berdosa, harus dibebankan untuk melakukan perbuatan ini. Ini adalah merupakan ratapan jahiliyah. Ratapan jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Menyedihkan atas kepergian kerabat-kerabat mereka, keluarga mereka, orang-orang yang mereka cintai. Mereka keluarkan ekspresi itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Makanya kita harus jauhi perbuatan ini, karena ini adalah warisan jahiliyah. Nabi SAW mengatakan, innal an-na'iha idza lam tatub. Seorang yang meratap, terutama para wanita, bahkan laki-laki, apabila dia meratap dan tidak bertobat, fa innaha tulbasu yaumal qiyamah
dir'an min jarab wa sirbalan min qatiran. Kalau dia tidak bertobat dan nanti sampai hari kiamat, dia akan dipakaikan baju besi dari api yang panas yang akan melelehkan tubuhnya, membakar dirinya. Itulah perbuatan niyahah, meratap. Maka perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, meratap atas terbunuhnya Al-Imam Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma adalah perbuatan haram. Merupakan warisan jahiliyah yang memang sampai hari ini umat Islam pun tanpa terasa, sadar tidak sadar, sebagian kita mengikuti jejak-jejak mereka ini. Masih terlihat, masih kita temukan di sebagian masyarakat umat Islam melakukan ratapan-ratapan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah atau yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tidak puas atas kepergian keluarga, kerabat, teman dekat, orang yang kita cintai, lalu kita keluarkan kata-kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ingat Nabi SAW ketika anaknya meninggal, dari mulai yang perempuan sampai yang laki-laki, tidak ada satupun kata-kata yang beliau keluarkan kecuali kata-kata yang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan orang-orang yang sabar, ucapan orang-orang yang kuat adalah mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya ucapan itu yang kita ucapkan. Tidak boleh kata-kata yang lain. Jangan sampai lisan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi hati tidak ridha. Hati tidak puas. Masih menyalahkan, buruk sangka, menuduh dan sebagainya. Ini adalah perbuatan yang terlarang. Maka kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, tampakkanlah kesabaran kita. Kesedihan memang ada di hati. Nabi SAW mengatakan ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau mengatakan innal qalb la yahzan wa innal ain la tadma' wa inna la naqulu illa ma yurdi rabbana. Hati bersedih, mata meneteskan air mata, tapi kita tidak boleh mengatakan kata-kata yang bisa jadi Allah murka kepada kita. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahkan doa setelah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengatakan Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibah ini atas ujian yang menimpaku. Berikan pahala atas musibah ini ya Allah. Dan berikan untukku ganti. Berikan untukku ganti yang lebih baik ya Rabb. Itu yang harus kita baca. Itu yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah yang membuat kita sedih. Oleh karenanya, sikap yang benar, sikap yang sesuai dengan ajaran Rasul berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa dan bersabar. Terima dengan hati yang kuat. Terima dengan hati yang sabar. Itulah sifat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sifat orang-orang sabar. Dan Allah berikan kabar gembira wa basyiris sabirin. Kabarkan kepada orang-orang sabar, bagi mereka surga. Bagi mereka surga. Maka terimalah apa yang terjadi untuk kita walaupun menyedihkan. Sikap yang benar yang harus kita tampakkan adalah memang bersedih, tapi simpan dalam hati. Tanamkan saja, sembunyikan saja di dalam hati kita. Jangan pernah mengeluarkan ekspresi ucapan dan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi peristiwa terbunuhnya Ali bin Husain. Mereka mengatakan Ali bin Husain terzalimi.
dia dizalimi oleh orang-orang Kufah pada tahun 61 Hijriah. Ketika Muawiyah ibnu Abi Sufyan mengangkat Yazid ibnu Muawiyah, anaknya sendiri, untuk menjadi khalifah Amirul Mukminin umat Islam saat itu, yang ibu kotanya di Damaskus, di Syam. Maka ada sebagian sahabat yang masih hidup saat itu. Muawiyah mengangkat anaknya Yazid ibnu Muawiyah pada tahun 60 Hijriah. Para sahabat masih banyak yang hidup. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, dan banyak sahabat yang masih hidup saat itu. Di antaranya adalah Al-Husain ibni Ali. Beliau ketika Yazid ibni Muawiyah mengutus utusannya untuk menyuruh Abdullah bin Zubair berbaiat kepada Yazid ibni Muawiyah dengan membawa pasukan 2.000 orang dari Syam, Damaskus menuju Madinah. Karena Abdullah bin Zubair saat itu di Madinah. Meminta Abdullah bin Zubair untuk berbaiat kepada Yazid. Tapi kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, biarkan saya 1 hari. Tunggu besok jawaban saya. Ternyata Abdullah bin Zubair lari dan pergi ke Mekah. Dia tinggal di sana. Lalu diikuti pula oleh Al-Husain ibnu Ali. Beliau pun tidak mau berbaiat. Dia pergi di kota Mekah. Lalu singkat cerita, Husain ibnu Ali punya keinginan untuk tinggal di Mekah dan tidak pergi kemana-mana. Dia tidak pergi kemana-mana, memang mau tinggal di Mekah. Tapi tersebar kabar bahwasanya penduduk Kufah yang ada di Irak, penduduk Kufah saat itu, mereka pengen bahwasanya yang jadi khalifah adalah Al-Husain ibnu Ali. Sehingga banyak surat yang datang dari Kufah. Masyarakat Kufah mengirim surat kepada Al-Husain ibn Ali yang tidak kurang dari 500 surat. Masing-masing ngasih surat. Lalu Al-Husain ibn Ali pun tentu tidak gegabah. Dia penuh hati-hati. Dia mengukur dan menimbang apakah benar. Maka setelah dia renungkan, dia utuslah sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil ke kota Kufah. Coba engkau cari tahu apakah benar memang mereka mau membaiat saya menjadi khalifah. Maka diutuslah Muslim ibnu Aqil, sepupu beliau. Sampai di sana cari kabar, singkat cerita memang benar. Orang Kufah memang mau membaiat Al-Husain ibnu Ali untuk menjadi khalifah. Sehingga Muslim ibnu Aqil mengirimkan surat kepada Al-Husain, benar-benar bahwasanya penduduk Kufah ingin membaiat engkau. 4.000 orang yang sudah siap untuk membaiat. Akhirnya Al-Husain ibnu Ali bersama keluarganya pun menyiapkan diri untuk pergi ke Kufah. Namun sebelum pergi, beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sudah berusaha untuk menasehati Al-Husain, termasuk Abdullah bin Zubair, termasuk Abdullah bin Umar, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum, dan Muhammad ibnu Ali. Muhammad ibnu Ali saudara Al-Husain tapi beda ibu. Sudah dinasehati Al-Husain untuk tidak pergi ke Kufah, jangan. Mereka ingatkan bahwasanya, tidakkah engkau ingat bahwa bapamu yang membunuh adalah orang-orang Kufah. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, demi Allah saya dengar sendiri dari bapamu bahwasanya orang-orang Kufah sudah benar-benar saya benci dan saya sudah bosan dengan mereka. Dan mereka pun bosan dengan saya dan mereka pun benci dengan saya. Jadi benar-benar sudah dibenci. Itu diingatkan, jangan pergi. Mereka ini adalah orang-orang penyebab fitnah, keburukan, bencana. Jangan pergi ke sana. Tapi Al-Husain ibnu Ali terus bersekuku untuk pergi ke sana. Sampai dia keluarkan 500 surat. Ini buktinya, 500 orang yang sudah ngirim ke saya. Akhirnya para sahabat tidak mau lagi melakukan apa-apa. Abdullah bin Umar sampai mengatakan, kalau seandainya saya tidak malu dan tidak takut kepada manusia yang akan mencela saya akan jambak rambutmu untuk menahan engkau tidak pergi ke Kufah. Tapi Al-Husain ibnu Ali terus pengen dan ingin sekali untuk ke Kufah. Sampai di tempat yang namanya Al-Qadisiyah.
Al-Qadisiyah ini tempat dulu Sa'ad ibn Abi Waqqas menaklukkan pasukan orang-orang Persia. Dan Sa'ad ibn Waqqas setelah itu tinggal di Kufah, lahirnya anaknya bernama Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas yang menjadi panglima tentara Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ini adalah gubernurnya Yazid ibni Muawiyah di kota Kufah. Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas akhirnya menyusul Al-Husain ibni Ali dan bertemu di sebuah tempat yang namanya Al-Qadisiyah ini. Tawar-menawar, Umar ibn Sa'ad ibni Abi Waqqas meminta agar dia tidak pergi ke Kufah. Sudah hentikan saja. Di sana ditahan lagi, dinasihati lagi agar tidak melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian Husain ibni Ali mengatakan begini saja. Saya punya 3 pilihan. Mana yang kau pilih? Dia sampaikan kepada Umar bin Sa'ad ibni Abi Waqqas. Dia bilang bahwasanya biarkan saya pergi di perbatasan yang mana di situ perbatasan antara orang kafir, musuh-musuh Islam dengan umat Islam. Saya akan berjaga-jaga di situ. Yang kedua, biarkan saya pulang. Atau yang ketiga, biarkan saya langsung datang ke Yazid ibn Muawiyah di negeri Syam dan saya akan baiat langsung kepada beliau. Tapi ternyata kabar ini atau permintaan ini disampaikan kepada Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad gubernur kota Kufah saat itu. Dia mendengar informasi tersebut dan awalnya memang setuju. Tapi karena ada seorang provokator, seorang pembisik yang buruk namanya Syamr bin Dzujisham. Syamr bin Dzujisham. Beliau inilah yang memprovokasi Ubaidullah bin Ziyad untuk menangkap Al-Husain, bawa ke dia. Langsung ke Ubaidullah bin Ziyad supaya bisa diselesaikan masalahnya. Karena kalau seandainya dia langsung ke Syam, pergi langsung ke Yazid ibni Muawiyah, kehormatanmu di mana? Engkau seorang gubernur di sini, masa dia akan melangkahi engkau? Itulah bisikan si Syamr bin Dzujisham. Akhirnya Ubaidullah bin Ziyad setuju dengan pendapat itu. Diutuslah pasukan yang jumlahnya 2.000 pasukan untuk memanggil Al-Husain pergi ke Kufah. Ketemulah mereka di tempat yang namanya Karbala. Tempat yang disebut dengan Karbala. Disitulah tempat Al-Husain ibnu Ali dibunuh. Terjadilah tawar-menawar yang sangat lama. Mulai dari pagi, sampai siang, sampai sore, sampai besok lagi. Terjadi peperangan di antara mereka. Pasukannya Al-Husain ibni Ali. Dan pasukannya siapa? Yazid. Pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Al-Husain ibni Ali tidak ingin berperang. Tapi mereka menyerang, ingin membunuh. Akhirnya mereka membela diri dan mati semua. Tidak ada yang tersisa kecuali Al-Husain ibni Ali. Tapi sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepada semua yang ada di situ, ketahuilah, saya adalah satu-satunya cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup di muka bumi ini. Ingatkah kalian bahwasanya kakek saya telah mengatakan, huma sayyidah syababi ahlil jannah. 2 orang ini, Hasan kakaknya beliau, Al-Husain, mereka berdua adalah tuan dari para pemuda penduduk surga. Tidak cukupkah itu? Tapi hanya sedikit yang tobat. Hanya sedikit yang tobat. Dan mereka akhirnya yang tobat pun berhadapan dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Dan mereka semua terbunuh. Tinggal Al-Husain sendiri yang mereka tidak berani membunuh. Mereka takut karena ini cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si provokator tadi namanya Syamr bin Dzujisham, dialah yang memberanikan diri untuk membunuh Al-Husain ibnu Ali. Dia yang membunuh. Setelah dibunuh, dibawa kepalanya Al-Husain ibnu Ali ke Kufah di hadapan Ubaidullah bin Ziyad. Lalu Ubaidullah bin Ziyad mengorek-ngorek mukanya, mengorek-ngorek bibirnya dengan kayu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang masih
hidup di kota Kufah. Dia sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Kufah. Dia mengatakan, demi Allah, saya telah melihat Rasulullah mencium bibir cucunya itu. Saya lihat betul di tempat tepat pada kayu yang engkau tusukkan ke dalam bibirnya. Saya doakan engkau celaka binasa. Dan doa Anas ibnu Malik terkabul. Akhirnya dia pun dibunuh oleh Al-Mukhtar Al-Thaqafi Al-Kadzdzab. Antara mereka sendiri. Cuman orang Kufah dengan orang Kufah. Mereka saling bunuh. Ribut di antara mereka. Dan ingat, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, rata-rata mereka muncul dari kota Kufah. Mereka sendirilah. Maka sebenarnya yang berkhianat bukan orang Syam, bukan orang Damaskus, tapi cuman orang-orang Kufah. Mereka semua adalah pengkhianat besar. Dan kita katakan mereka berdosa besar, membunuh sahabat. Dan yang menanggung semuanya ini adalah Ubaidullah ibnu Ziyad dan juga pemimpin Yazid ibnu Muawiyah. Namun Yazid ibnu Muawiyah beliau juga punya keutamaan. Sehingga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang Yazid ibnu Muawiyah, la nuhibbu wa la nukadzib. Tidak didustakan dan tidak juga dicintai. Ya, biasa saja. Biarkan urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti inilah sikap kita yang seharusnya kita tampakkan bahwasanya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu dia terzalimi, dibunuh oleh orang-orang pengkhianat, orang-orang zalim. Karena memang Al-Husain ibn Ali tidak menginginkan kepemimpinan. Kalau bukan karena permintaan orang-orang Kufah, maka dia tidak akan pergi. Tapi karena keinginan mereka. Dan Al-Husain juga memang tidak ingin memberontak kepada kekuasaannya Yazid ibn Muawiyah. Karena dia sendiri yang sudah mengatakan, biarkan saya pergi ke Syam, ke Damaskus untuk berbaiat dengan Yazid ibn Muawiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kita. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang lemah di dalam menyikapi apa yang terjadi di balik peristiwa terbunuhnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhumah. Kaum muslimin sidang salat Jum'ah yang Allah muliakan. Setelah terjadi pembunuhan Al-Husain ibn Ali, kata para ulama ada 3 kelompok yang menyikapi atau ada 3 sikap yang mana dengan 3 sikap ini mewakili 3 kelompok. Yang pertama, kata para ulama, yarawna anna al-Husain qutila bihaq. Ada yang mengatakan bahwasanya memang wajar Al-Husain dibiarkan dibunuh. Itu sudah jalannya. Mereka mengatakan itu benar kayak begitu kalau dia dibunuh. Karena mereka menganggap bahwa Al-Husain memberontak. Padahal Al-Husain tidak sedang memberontak. Dia terzalimi, dia dikhianati oleh orang-orang Kufah sendiri. Padahal awalnya mereka setuju dengan beliau. Tapi kemudian setelah itu mereka mengkhianati. Karena ada bisikan-bisikan, bujukan-bujukan dari belakang. Terutama dari orang tua mereka. Yang saat itu hidup di masa Ali ibn Abi Thalib. Di mana kebanyakan mereka mengkhianati Ali ibn Abi Thalib. Yang bunuh Ali ibn Abi Thalib, mereka orang Kufah. Yang bunuh Al-Hasan ibnu Ali, mereka juga orang Kufah. Yang bunuh Al-Husain juga mereka orang Kufah. Maka mereka sebenarnya adalah pengkhianat besar pada zaman itu. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya Al-Husain ibn Ali adalah merupakan imam. Dari salah satu imam yang 12 yang mereka agung-agungkan. Al-Husain ibn Ali adalah salah satu imam yang mereka agung-agungkan, yaitu orang-orang Syiah. Menganggap bahwasanya dia yang harus memang berhak menjadi imam. Dan imam 12 menurut orang-orang Syiah adalah beliau. Sehingga kata mereka bahwasanya yang membunuh beliau ini adalah merupakan orang-orang yang sudah keluar dari ajarannya ahli bait. Ajarannya ahli bait. Namun sikap yang ketiga yang mengatakan bahwasanya Al-Husain ibni Ali adalah orang yang terzalimi. Inilah kebenaran yang sebenarnya yang difahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Memang benar bahwasanya
Al-Husain ibnu Ali awalnya tidak ingin membaiat kepada Yazid ibnu Muawiyah. Tapi bukan berarti beliau ingin memberontak kepada Yazid ibnu Muawiyah. Karena Al-Husain ibnu Ali faham, setiap pemimpin yang sudah diangkat, siapapun dia dengan cara apapun, dia harus dibaiat atau ditaati. Dan Al-Husain ibnu Ali sudah menampakkan itu ketika pertemuan terjadi di mana? Di Al-Qadisiyah. Yang terjadi diskusi di antara mereka itu. Dan kita yakin bahwasanya hadis Hasan dan Husain termasuk tuan dari pemuda penghuni surga. Ini benar-benar dimiliki oleh Al-Hasan dan Al-Husain. Maka tidak mungkin kita sampai setega ini mengatakan bahwa benar Al-Husain dibunuh. Biarkan saja dibunuh. Ini adalah kezaliman. Ini adalah kemungkaran yang tidak boleh dibenarkan. Kita katakan Al-Husain adalah seorang syahid, dizolimi oleh orang-orang yang mengatakan beriman. Kemudian setelah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah terjadi peristiwa pembunuhan Al-Husain, muncullah dua bid'ah. Bid'ah yang pertama, bid'ah ini adalah ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah menampakkan kegembiraan dengan merayakan peristiwa terbunuhnya Al-Husain ibni Ali. Ini adalah perbuatan zalim. Ini adalah perbuatan zalim dan melampaui batas. Kemudian yang kedua, bid'ah meratapi dan menampakkan kekecewaan, menampakkan kesedihan dengan melakukan perbuatan-perbuatan menyiksa dan membahayakan diri kita sendiri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Maka mudah-mudahan kita tidak diantara itu, diantara satu dari antara dua ini, tapi kita berada di tengah-tengah. Kita menyikapi bahwasanya kita bersedih, memang kita bersedih, tapi tidak juga melakukan tindakan-tindakan, ritual-ritual yang tentunya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan.